Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiri Romanggara, NPM 22315006 dari Teknik Elektro Angkatan 22A dari Universitas Teknokrat Indonesia. Oke, baiklah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang manajemen proyek dan keselamatan kerja. Yang pertama, ada bahaya. Apa itu bahaya? Bahaya adalah semua sumber termasuk benda, bahan, peralatan, situasi, kondisi, ataupun aktivitas yang dapat menimbulkan cedera, kecelakaan, kerugian, kebakaran, pencemaran, ataupun penyakit akibat kerja. Faktor dan jenis bahaya. Bahaya fisik yaitu kebisingan, suhu, cahaya, penerangan, radiasi, ketinggian, konstruksi, infrastruktur, listrik, getaran, dan ruang terbatas, dan lain-lain. Terus ada bahaya kimia. Bahaya yang berbahaya, beracun, reaktif, mudah menyala, mudah meledak, iritan, korosif, dan radioaktif. Terus ada bahaya biologis, yaitu virus, bakteri, jamur, tanaman, dan hewan. Terus ada bahaya ekonomi, yaitu ergonomi, posisi kerja, postur, pengangkatan manual, manual handling, reflektif, gerakan berulang, desain tempat kerja, alat, mesin, dan lain-lain. Terus ada bahaya psikolog, yaitu stres, imitasi, kekerasan, emosi negatif, pelecehan, dan pengucilan. Terus yang kedua ada inspeksi K3. Inspeksi K3 adalah kegiatan untuk memeriksa dan mendeteksi semua kondisi termasuk peralatan, proses kerja, material, lokasi kerja, dan prosedur yang berpotensi menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun pencemaran lingkungan sehingga dapat dicegah atau diminimalkan risikonya. Tujuan inspeksi K3 yang pertama menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan bebas bahaya. Yang kedua mengamati dan memastikan pelaksanaan norma-norma K3 di lapangan dijalankan. Yang ketiga mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya-bahaya yang muncul di lapangan. Terus yang keempat memelihara kualitas produksi dan jalannya operasional yang lebih menguntungkan. Terus yang terakhir yaitu menemukan perilaku kerja aman karyawan. Yang ketiga yaitu ada observasi K3. Observasi K3 adalah suatu upaya untuk memastikan perilaku kerja karyawan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan tindakan-tindakan aman yang membahayakan dalam pekerjaan. Hal yang perlu diamati dalam observasi yaitu contoh perilaku yang tidak aman. Yang pertama adalah cara kerja yang tidak sesuai dengan prosedur, sikap kerja yang tergesa-gesa, kekurangan pengetahuan dan keterampilan, kelelahan dan kejenuhan mengambil jalan pintas. Terus yang keempat ada lototo. Lototo adalah singkatan dari lockout, take-out, dan try-out. Lockout merupakan tindakan pencegahan isolasian dengan menggunakan alat gembok lock untuk mengunci peralatan mesin dari potensi pelepasan energi berbahaya pada saat diperbaiki sehingga orang lain tidak bisa mengoperasikan peralatan mesin tersebut. Terus ada take out merupakan tindakan pencegahan dengan memasang tanda bahaya tag untuk melarang pengoperasian suatu peralatan mesin yang sedang diperbaiki. Terus ada try out merupakan tindakan pengujian terhadap semua sumber energi sudah solasi off sebelum memulai pekerjaan perbaikan. Tindakan ini juga dilakukan sebelum menyerahkan peralatan mesin kepada user.
bahan kimia berbahaya atau BKB, bisa disingkat ya. Terus bahan kimia berbahaya BKB adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Sifat bahan kimia berbahaya yaitu beracun, bahan yang menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia, kematian, proses masukkan ke dalam tubuh. Bisa tersebar karena tertelan lewat pernapasan atau kontak lewat kulit. Terus yang kedua ada korosif, bahan kimia yang karena reaksi dapat merusak jaringan hidup logam atau bahan lain. Ya. Terus mudah meledak apabila reaksi kimia bahan tersebut menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar untuk serta suhu yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Terus ada iritasi, bahan kimia yang reaksinya dapat menimbulkan kerusakan atau peradangan atau iritasi apabila kontak dengan permukaan kulit, mata, ataupun saluran pernapasan. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dan saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.